Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bagus Project. Kali ini saya akan menanggapi sebelum ini ya masuk untuk pembahasan materi suatu pusaka. Saya lagi menyoroti tentang berita-berita yang lagi viral yang saat ini sangat center ya, itu mengenai turis atau orang asing yang datang ke Indonesia, itu khususnya di Bali. Nah, itu beritanya itu sangat center. Orang asing itu di Bali itu bukannya liburan, malah menjadi pekerja. Itu sudah menyalahi aturan ya. Nah, karena dia ke Bali itu menggunakan visa liburan, bukan visa untuk kerja. Dan itu akan, kalau dibiarkan lama-lama, akan menggeser pekerja lokal atau orang lokal di Bali itu, karena pekerjaan yang diambil itu adalah pekerjaan yang biasa orang Bali lakukan, itu seperti kayak fotografer, terus tour guide. Nah, itu tour guide kan harusnya orang Bali itu sendiri yang lebih paham. Ini ada tour guide-nya orang asing, itu agak miris menurut saya. Itu harus deportasi atau harus dibalikkan ke negara asal kalau ketahuan memang dia nggak mempunyai visa untuk kerja tapi menggunakan visa untuk liburan. Nah, menurut informasinya itu turis asing itu turis Ukraina sama turis Rusia ya. Perihal untuk alasannya itu karena menghindari perang ataupun tidak, itu menurutku kurang pas gitu. Jadi harusnya misalnya memang niat untuk kerja, ya harus menggunakan visa untuk kerja, bukan visa untuk liburan gitu. Terus kaitannya dengan dengan kebudayaan, itu takutnya dengan adanya banyaknya turis di Indonesia, khususnya di Bali, saya khawatir kayak kebudayaan yang ada di Indonesia itu ini ya, karena orang Indonesia itu tidak aware, jadi lama kelamaan itu budaya yang kita ibaratnya ugem itu dibawa ke negara lain dan diakui. Takutnya itu aja sih. Jadi misalnya kita kurang aware terhadap keris misalnya, nah ada orang asing yang ingin belajar keris dan menimba ilmu, nah itu lama-lama budaya untuk misalnya perawatan keris ataupun warangan ataupun koleksi itu dibawa ke luar negeri. Itu yang saya nggak mau gitu. Jadi kita dengan ini mengajak generasi muda itu untuk saling aware terhadap kebudayaan, terutama dalam hal peninggalan leluhur, tosan aji atau artefak lainnya atau besi aji lainnya gitu. Karena saya ada beberapa itu di Instagram kenal ibarat sebatas kenal sih, cuma itu bule dan dia bisa mewarangi pusaka gitu, dan banyak pusaka dari Jawa. Nah, itu yang saya takutkan. Saya berharap sih kedepannya pemerintah juga tegas agar bule-bule yang tidak punya visa kerja itu dipulangkan ke negara asalnya saja gitu. Jadi orang lokal itu bisa berkarya, tidak dirusui sama orang-orang asing itu. Oke, lanjut. Sebelum ini, kita kali ini akan mereview sebuah pusaka. Ini jenisnya Katga. Ya, bisa dilihat detailnya ini. Ornamennya Katga ini tergolong unik ya. Di sini ada material kayak semacam perunggu. Terus warangkanya ini nggak teridentifikasi warangkanya apa. Saya dapat dari seseorang spiritual di wilayah Jawa Tengah. Nah, ini saya mahari. Nggak tahu ini pusaka sepuh atau ini ya muda ya. Cuman saya belum identifikasi untuk bilahnya sih. Jadi kalau untuk mengidentifikasi bilahnya, kita harus bersihkan bilahnya dulu. Oke, kalau usah lama-lama, kita lihat detailnya seperti ini.
Ini bilahnya, nah, bilahnya. Cuma ini bilahnya belum dibersihkan, ini memang asli, belum apa, belum dibersihkan terus diwarangi, jadi gak kelihatan ini. Ini pusakanya sepuh ataupun nom gitu ya. Cuma untuk Katga di sini uniknya ya apa ya, termasuk udah langka karena Katga itu menurut pengetahuan saya itu ada dua itu Katga, yang dari Wesi Aji dan Perunggu, yang Perunggu. Nah ini mungkin termasuk yang Katga Wesi Aji. Nanti kita coba bersihkan, nanti kita lihat apakah material ini sepuh atau terbilang muda. Kalau feeling saya sih mungkin ini untuk apa namanya, eranya itu tangguhnya mungkin Mataram Islam mungkin ya. Ini jadi kayak direplika, bukan asli sebelum Majapahit ataupun Singosari, itu jauhan. Mungkin ini di era Mataram Islam mungkin ya. Nah ini katanya si spiritual itu, ini dia dapat wangsit sebuah mimpi. Nah sebuah mimpi di suatu tempat dan dikasih tahu lokasinya di situ, dan dia cari, nah dia menemukan sebuah Katga ini. Ini nggak tahu kenapa dikasihkan ke saya, maksudnya mau dimaharkan ke saya, padahal ini yo apa yo unik gitu, jadi bilangnya seperti itu. Termasuknya barang ini sih ya antik, karena uh, tidak banyak dijumpai di pasar Tosan Aji, jadi jarang-jarang. Cuman memang ini ukurannya sangat kecil. Biasanya itu bilahnya itu agak panjang sekitar 30 cm, dan pegangannya itu juga besar. Ada yang Perunggu, ada yang Wesi Aji gitu. Ini yang terkecil nih, Katga terkecil ini, nggak tahu nih ada pakemnya atau enggak. Saya belum dapat ricikan atau referensi resminya, ibaratnya referensi misal dari YouTube ini belum ada untuk Katga ya. Ya di sini kalau ada yang tahu untuk pericikan ataupun referensi mengenai Katga bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan singkat atau review singkat mengenai Katga. Ya jangan lupa untuk supportnya, klik komen dan share di channel Bagus Project. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.